Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rahmi Ismail dengan NIM 220757173 akan mempresentasikan tugas saya mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, baik melalui proses kimia maupun proses fisika. Bagian terkecil dari suatu unsur yang mudah nggak bisa dibagi lagi disebut dengan atom. Contoh unsur yaitu karbon, nama latinnya karbon dilambangkan dengan C, kalsium dilambangkan dengan Ca. Apa saja jenis unsur? Jenis unsur ada tiga, yaitu yang pertama ada unsur logam. Unsur logam pada umumnya memiliki bentuk yang padat kecuali pada raksa Hg berwarna putih, titik didih dan titik lelehnya tinggi, mengkilap, bersifat konduktor atau menghantarkan listrik, menghantar panas atau kalor yang baik, dan dapat diregangkan ataupun ditempa. Beberapa contoh dan kegunaannya antara lain. Yang pertama, besi atau Fe biasa digunakan dalam pembuatan baja dengan campuran karbon. Tembaga atau Cu biasa digunakan untuk bahan pembuatan listrik, perhiasan, dan uang logam. Emas atau Au biasa digunakan untuk pembuatan perhiasan. Nikel atau Ni biasa digunakan untuk lapisan pelindung karena nikel tahan terhadap air dan udara dalam suhu sedang. Seng atau Zn biasa digunakan sebagai atap rumah. Krom atau Cr biasa digunakan untuk membuat bumper mobil dan bahan campuran baja untuk alat-alat stainless steel. Yang kedua ada unsur non-logam. Wujud dari unsur non-logam cukup beragam, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian unsur non-logam juga memiliki sifat yang rapuh kecuali pada intan dan non-konduktor kecuali grafit, serta tidak bisa ditempa. Beberapa contoh dan kegunaannya yaitu fluor atau F dalam bentuk senyawa biasa digunakan sebagai salah satu bahan campuran pasta gigi. Selain itu bisa digunakan sebagai alat pendingin seperti kulkas atau AC. Brom atau Br dalam bentuk senyawa biasa digunakan sebagai bahan baku obat penenang saraf. Yodium atau I dalam bentuk senyawa biasa digunakan sebagai bahan baku obat antiseptik dan garam dapur. C. Oksigen diperlukan seluruh makhluk hidup untuk bernafas. Contoh unsur contoh unsur non-logam berbentuk padat yaitu belerang, fosfor, karbon, silikon, dan diodin. Unsur non-logam berbentuk gas terdiri dari fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Unsur non-logam berbentuk cair ada bromin. Yang ketiga ada unsur semi-logam. Seperti namanya, jenis unsur ini memiliki sifat perpaduan antara unsur logam dan non-logam. Beberapa contoh dan kegunaannya antara lain, silikon atau Si biasa digunakan sebagai bahan pembuatan alat-alat pemotong dan pengamplas. Germanium atau Ge dapat digunakan tergantung tingkat suhu yang diberikan. Misalnya pada suhu tinggi digunakan sebagai konduktor, sedangkan pada suhu rendah digunakan sebagai isolator. Hal ini dikarenakan germanium memiliki sifat semikonduktor. Contoh unsur yaitu ada karbon dilambangkan dengan C, kalsium dengan Cu. Pemanfaatan unsur di bidang boga yang pertama ada penggunaan asam basa dan garam dalam memasak dan mengolah makanan. Yang kedua, peran ilmu kimia pangan dalam pengawetan makanan dengan pengasinan, pengalengan, dan penggunaan bahan kimia lainnya. Apa itu senyawa? Senyawa adalah suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ciri-ciri senyawa yang pertama, tersusun atas dua jenis atau lebih. Yang kedua, perbandingan massa unsur penyusun senyawa tetap. Yang ketiga, bisa diuraikan menjadi unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Selanjutnya, termasuk zat tunggal dan sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusun. Jenis-jenis senyawa, yang pertama ada senyawa organik. Contoh senyawa organik yaitu gula, alkohol, dan urea.
Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Senyawa organik adalah senyawa yang tersusun atas unsur karbon dan hidrogen. Atom karbon memiliki ciri khas yang unik, yaitu atom inti memiliki 4 tangan yang bisa mengikat atom H dan atom-atom yang lain, sehingga membentuk suatu rantai. Sifat senyawa organik tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentuknya yang berupa karbon, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Selanjutnya ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contoh senyawa organik yaitu air, garam, karbon dioksida, dan besi. Selanjutnya ada pemanfaatan senyawa di bidang boga. Yang pertama ada garam dapur atau NaCl. Senyawa ini digunakan sebagai bahan penyedap dan pengawet makanan. Yang kedua ada air atau H2O, merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang ketiga ada soda kue atau NaHCO3. Soda kue biasa digunakan untuk mengembangkan adonan kue. Selanjutnya, materi campuran. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Apa saja jenis-jenis campuran? Jenis-jenis campuran ada dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, campuran homogen, yaitu campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Tapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contohnya, campuran air dengan susu bubuk coklat. Saat mencampurkan kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya, campuran air dengan minyak goreng. Pemanfaatan campuran di bidang boga. Yang pertama, pemurnian air minum dengan teknik pemisahan campuran. Yang kedua, pembuatan air suling untuk keperluan industri makanan dan minuman. Yang ketiga, membuat campuran bahan makanan untuk meningkatkan rasa dan aroma. Yang keempat, membuat campuran dan bahan tambahan makanan seperti pewarna, perasa, dan pengemosi. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.